Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Bung Karno. Kami akan membahas mengenai apa itu audit. Ya, Bismillah, akuntansi kita apa sih itu audit kan latar belakangnya? Laporan keuangan perusahaan memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan suatu negara. Mengingat pentingnya peran laporan keuangan, suatu audit yang berkualitas mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan publik. Di Indonesia, hasil pemeriksaan dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa selama tahun 2014 terdapat 58% kantor akuntan publik yang tidak mematuhi ketentuan administratif. 64% KAP belum memiliki sistem pengendalian mutu yang sesuai dengan standar pengendalian mutu 1 atau SPM 1 dan 73% perikatan audit tidak memenuhi standar auditing versi lama PPK 2015. Auditing. Apa sih auditing? Auditing adalah suatu proses pengujian untuk membuktikan dan memastikan bahwa pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca, rekening-rekening yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan pos-pos laba rugi, rekening-rekening yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah benar dengan atau tanpa melalui jurnal, koreksi audit dan didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai kertas kerja audit. Jenis audit berdasarkan penggolongannya, itu ada dua. Pertama adalah audit internal. Apa sih audit internal? Auditing internal adalah aktivitas pemberian jasa konsultasi dan penjaminan yang bersifat independen dan objektif yang punya tujuan untuk tingkatan nilai dan menyempurnakan operasional organisasi. Nah, dia itu biasanya di dalam internal perusahaan. Auditing eksternal. Kedua, auditing eksternal, suatu pemeriksaan sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Nah, ini biasanya auditor yang meriksa dia dari pihak eksternal atau pihak ketiga yang menggunakan jasa itu dia biasanya harus kantor akuntan publik. Tujuan audit. Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini dapat menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahap audit. Terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap penilaian risiko atau risk assessment, yang kedua menanggapi risiko atau risk response, dan yang ketiga adalah pelaporan atau reporting. Pada tahap penilaian risiko atau risk assessment di sini, tugasnya adalah melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, termasuk pengendalian intern entitas yang memberikan dasar untuk merancang tanggapan terhadap risiko salah saji material. Tahap penilaian risiko atau risk assessment memiliki 3 tahap prosedur, yaitu yang pertama, prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain atau authorities of management and others, dengan tujuan untuk menentukan apakah mereka mengetahui kecurangan yang terjadi, yang disangka terjadi, dan dituduhkan. Yang kedua, prosedur dan inspeksi atau observation and inspection, dengan tujuan untuk bertanya kepada manajemen dan pihak lain dan menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungan. Yang ketiga, prosedur analitikal atau analytical procedures,
di mana membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Sementara menanggapi risiko atau risk responsif bertujuan untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Auditor harus memperoleh bukti audit yang secukup tentang risiko salah saji material dan mengembangkan prosedur audit yang responsif. Tahap menanggapi risiko atau risk assessment, auditor melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Yang kedua, mengembangkan prosedur audit responsif. Selanjutnya adalah tahap pelaporan atau reporting. Tahap terakhir dalam audit ini meliputi menilai bukti audit yang diperlukan dan bisa menentukan apakah bukti audit yang didapat sudah cukup atau masih kekurangan. Jika masih kekurangan, auditor harus melakukan filing work kembali dalam melengkapi kekurangan bukti audit. Ada dua tahap pelaporan ini yang meliputi: pertama, merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh. Yang kedua, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik. Selanjutnya, kita akan memasuki materi bukti audit. Pembuktian dalam audit atas laporan keuangan atau evidential matter. Dalam audit atas laporan keuangan, pembuktian evidential matter adalah informasi yang dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau SAK. Bukti audit dapat berupa dokumen, catatan, saksi, atau bukti fisik lainnya. Bukti audit harus relevan, andal, dan mencukupi untuk mendukung kesimpulan auditor. Relevansi berarti bahwa bukti audit harus berkaitan dengan informasi yang diaudit. Keandalan berarti bahwa bukti audit harus bebas dari bias dan kesalahan. Lalu kecukupan berarti bahwa bukti audit harus cukup untuk mendukung kesimpulan auditor. Proses pengembangan evidential matter dan keterlibatan auditor di dalamnya. Proses inilah yang dalam literatur pengauditan disebut dengan proses pengambilan profesional judgment yang tidak hanya masyarakat kompetensi teknis keprofesian saja, tetapi juga integritas moral seorang auditor. Kedua syarat ini sebenarnya telah diatur dalam standar umum dari SPAP yang dikeluarkan oleh IAI, yaitu Standar Umum tentang Kompetensi Teknis Keprofesional dan Standar Umum tentang Kebebasan Sikap Mental. Sayangnya, reduksi standar evidential matter menjadi evidence sangat berpotensi untuk mendorong pelanggaran terhadap standar umum kebebasan sikap mental yang syarat yang syarat syarat yang syarat muatan moral tersebut. Perbandingan sifat antara evidential matter dan evidence. Untuk evidential matter itu yang pertama ada di dalam benak atau kesadaran intelektual dan mental auditor, sedangkan evidence itu ada di luar benak auditor. Untuk yang kedua itu evidential matter itu abstrak, tetapi evidence itu konkret dan empiris. Yang ketiga, evidential matter itu realistis subjektif, kalau evidence itu realistis objektif. Yang keempat, evidential matter itu realistis substantif, sedangkan evidence itu realitas bentuk. Bukti audit merupakan
segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan dalam akuntansi tahun 2011. Bukti audit didefinisikan sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Definisi bukti audit. Tipe bukti audit itu yang pertama ada tipe data akuntansi, yaitu yang pertama pengendalian intern sebagai bukti. Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Auditor harus mengetahui bahwa klien telah merancang pengendalian intern dan telah melaksanakan dalam kegiatan usahanya setiap hari. Hal ini merupakan bukti yang kuat bagi auditor mengenal keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, catatan akuntansi sebagai bukti. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. Dengan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi, dengan demikian catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengelolaan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien. Lalu yang B itu tipe informasi penguat. Yang pertama itu ada bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Lalu yang kedua, bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas bertuliskan huruf dan angka atau simbol yang lain, yaitu perhitungan sebagai bukti, lalu bukti lisan, lalu perbandingan dan bukti dari spesialis. Kualitas bukti atau persuasiveness of evidence. Standar auditing yang berlaku umum atau GAAS, masyarakat auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan yang masuk akal yang menjadi dasar opini audit. Kualitas audit atau persuasive of evidence adalah kemampuan suatu bukti untuk meyakinkan seseorang untuk menerima suatu argumen atau kesimpulan. Bukti yang berkualitas tinggi adalah bukti yang memiliki daya persuasi yang kuat, sehingga dapat mengubah keyakinan seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu standar auditing. Ada 10 standar auditing, 3 standar umum, 3 standar pekerjaan lapangan, 4 standar pelaporan. Selanjutnya ada tabel hierarki standar auditing. Yang pertama itu ada standar auditing, di bawahnya ada landasan konseptual yang termasuk ada standar auditing, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang pertama itu ada standar umum. Standar umum itu ada 3, ada keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dan sikap mental, penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Di standar pekerjaan lapangan itu, perencanaan dan supervise audit, pemahaman yang memadai atas pengendalian internal, bukti audit kompeten yang cukup. Di standar pelaporan itu ada pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan, pertanyaan tentang ketidakkonsistenan, dan penerapan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya ada pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada kode etik profesi akuntan publik auditor. Kode etik profesi akuntan publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Prinsip etika mengikat seluruh anggota IAPI dan merupakan produk kongres. Aturan etika mengikat kepada anggota departemen. Aturan etika tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika. Selanjutnya ada interpretasi aturan etika, merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkungan dan penerapannya. Selanjutnya ada prinsip etika profesi.
Yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan umum publik, yang ketiga integritas, 4 objektivitas, 5 kompetensi dan keahlian profesional, 6 kerahasiaan, 7 perilaku profesional, 8 standar teknis. Selanjutnya ada aturan etika profesi akuntan publik IAI. Yang pertama itu keterterapan atau applicability. Ini aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, ya IAI, KAP, dan staf profesional. Yang kedua ada independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional. Yang kedua, tiga ada integritas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas, harus bebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest. Yang terakhir itu ada objektivitas. Tidak boleh memberikan faktor salah saji material atau material misstatement yang diketahuinya atau dialihkan atau mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya laporan keuangan audit. Laporan keuangan audit. Laporan keuangan audit terdiri atas satu lembar opini yang berisikan pendapat dari kantor akuntan publik atas hasil audit. Yang kedua, laporan keuangan yang terdiri atas pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba komprehensif atau laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi bagian umum, menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi, dan yang kedua, penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi komprehensif atau laba rugi. Selanjutnya, informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, liabilitas, beban umum, dan administrasi, serta beban penjualan. Selanjutnya, ada pendapat kantor akuntan publik. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku atau unqualified opinion with explanatory language. Yang ketiga, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat, tidak wajar atau adverse opinion. Yang kelima, tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Jika auditor telah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian atau audit evidence yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK etap atau IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK etap atau IFRS. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau unqualified opinion with explanatory language. Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan atau bahasa penjelas lain
dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi pertama, pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Yang kedua, untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. C. Yang ketiga, jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup entitas, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai. Yang keempat, di antara kedua periode akuntansi terhadap suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya. Yang kelima, keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan kooperatif. Yang keenam, data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK, namun tidak disajikan untuk atau tidak direview. Yang ketujuh, informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Indonesia Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut, atau auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut. Yang kedelapan, informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan perubahan arus kas sesuai dengan SKA etap atau IFRS. Kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bila mana? Yang A, ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak memberikan pendapat. B. Auditor yakin atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SKA etap atau IFRS yang berdampak material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Yang C, jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus menjelaskan semua alasan yang menguat dalam salah satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia juga harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dengan pengecualian harus berisi kata kecualian atau pengecualian dalam suatu frasa seperti kecuali untuk atau dengan pengecualian untuk frasa seperti itu tergantung atas atau dengan penjelasan berikut ini memiliki makna yang tidak jelas atau tidak cukup kuat, oleh karena itu pemakaiannya harus dihindari. Selanjutnya, tidak wajar atau adverse opinion. Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK etap atau IFRS. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SKA etap atau IFRS.
Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya. A. Semua alasan mendukung pendapat tidak wajar, dan B. Dampak untuk hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Jika secara praktis untuk dilaksanakan, jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu. Selanjutnya, tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bila mana ia tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SKA etap atau IFRS. Jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat, laporan auditor harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataan tersebut. Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah cocok jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat harus tidak diberikan karena auditor yakin atas dasar auditnya bahwa pendapat penyimpangan material dari SKA etap. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.